-3. Keserakahan. Siapa yang suka dengan orang serakah? Jawabannya, tidak ada yang suka. Tapi anehnya, sejak sekolah kita dididik dengan definisi motif ekonomi yang masuk dalam energi -3 ini. Masih terbayang dalam hafalan kita. Motif ekonomi adalah dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya. Akhirnya, yang terjadi semua orang melakukan hal yang sama. Produsen dengan modal yang kecil dan semangat untung yang besar melakukan berbagai inovasi keserakahan. Terkadang dengan melabrak norma-norma yang berlaku, mengurangi timbangan, menjual hal yang tidak diperbolehkan seperti narkoba, kosmetik yang membahayakan, pornografi. Yang penting dia mendapatkan keuntungan. Begitu juga konsumen yang menginginkan hal yang sama. Harga semurah mungkin untuk dapat kualitas barang sebagus mungkin. Akhirnya yang terjadi adalah tarik-menarik yang tiada ujungnya. Energi makin habis dan tidak menarik rezeki. Pamrih juga masuk dalam level -3 ini. Seluruh motif aktivitasnya adalah untuk mendapatkan pamrih, mendapatkan imbalan. Kebanyakan orang tidak mau melakukan hal yang baik dan benar jika tidak ada imbalannya. Bagaimana rasanya jika seorang anak dimintai tolong oleh orang tuanya, lalu meminta imbalan? Sebenarnya kita merasa kurang nyaman, bukan? Tapi terkadang kita mengalah dengan memberikan imbalan kepada sang anak, padahal itu bukan merupakan pendidikan yang baik bagi rezekinya di masa mendatang. Sesekali bolehlah, tapi jangan dijadikan sebagai kebiasaan. Kenapa? Karena rezeki bekerja dengan kebalikannya. Semakin pamrih, semakin sedikit rezeki yang didapatkan. Semakin ikhlas dan tulus, semakin banyak rezeki yang didapatkan. Sudah menjadi hal yang lumrah jika bekerja ataupun berbisnis adalah untuk mendapatkan imbalan dan untung. Benar sekali, memang proses bisnis akan terjadi seperti itu. Tapi motif kita dalam bekerja, berbisnis tidak dalam rangka pamrih. Gaji, komisi, reward, bonus adalah konsekuensi logis dari aktivitas pekerjaan. Tapi sangat berbeda jika motifnya tulus ikhlas. Maka rezeki akan mudah didapatkan. Sebagai contoh, ada 2 orang pekerja office boy. Pekerja A setiap diminta tolong oleh karyawan lain, seperti minta dibelikan makanan keluar, selalu mengatakan, "Saya dapat apa kalau saya belikan? Karena ini di luar pekerjaan saya." Bagaimana penilaian kamu terhadap pekerja A? Apakah kamu berminat untuk merekomendasikan dia sebagai karyawan tetap di perusahaan? Sebaliknya, pekerja B setiap diminta bantuannya selalu ringan tangan dan tidak pernah meminta imbalan. Asalkan pekerjaan utamanya sudah dia tunaikan dan dia bisa lakukan. Dia dengan siap dan cekatan membantu karyawan-karyawan lain. Dilakukan dengan ikhlas tanpa meminta uang tip atau berharap apapun. Terhadap kedua pekerja itu, mana yang lebih menyentuh hati kamu? Dan kemudian, mana yang kamu rekomendasikan sebagai karyawan tetap dan bahkan naik gaji? Ya, jawabannya adalah karyawan B. Itulah ilmu rezeki. Begitu juga dengan melakukan ibadah dengan pamrih. Apakah boleh? Karena di positive feeling saya sampaikan bahwa ibadah-ibadah kita dapat mendatangkan rezeki, maka tiba-tiba secara otomatis itu dijadikan dasar untuk meminta rezeki kepada Tuhan. Hal ini sama seperti Andi yang mendapatkan keajaiban. Lalu keajaibannya digunakan untuk memupuk keserakahannya. Kebaikan yang dilakukan untuk menunggu balasan dari Tuhan sama seperti pekerja A.
yang setiap melakukan sesuatu selalu meminta pamrih. Jadi, bagaimana? Nanti akan kita bahas solusinya pada bagian positive motivation. Sekarang kita ketahui bahwa keserakahan, cinta dunia, interest pribadi, berharap, pamrih adalah pengisap energi jiwa yang lebih dalam dari kemarahan. Jika marah saja menghancurkan semua bangunan energi, maka apalagi keserakahan. -4. Rasa takut. Rasa takut masuk dalam level energi negatif ini. Takut mati, takut gagal, takut cerai, takut tidak bisa bayar hutang. Hidupnya penuh dengan kondisi ketakutan. Takut ditilang polisi, takut menghadapi tanggal tua. Semua masuk di -4. Rasa takut ini yang menghilangkan kebahagiaan. Bahagia dan ketenangan adalah rezeki terdepan sebelum ada rezeki apapun yang datang. Ketakutan adalah pengisap energi bahagia tersebut. Ketika seseorang mempunyai rasa takut terhadap apa-apa yang ada di dunia, maka itu akan menghabiskan energi. Rezeki hilang, kebahagiaan hilang. Seseorang yang membangun bisnis dikarenakan rasa takut miskin, maka alih-alih mendapatkan keuntungan, yang terjadi adalah hidupnya makin tidak menentu. Seringkali kita melihat para motivator memotivasi orang lain dengan menimbulkan rasa takutnya. Begitu juga orang tua yang memotivasi anaknya dengan menakut-nakuti. Boleh-boleh saja. Mungkin sesekali bisa berhasil. Tapi untuk mencapai kesuksesan yang lebih melesat, lebih langgeng, lebih tahan lama, porsi ketenangan batin dan positive motivation jauh lebih berperan. Kalaupun ada rasa takut, maka sepatutnya rasa takutnya itu diarahkan kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan itu menjadi sebuah kemerdekaan. Takut kepada Tuhan yang dimaksud adalah takut jika tidak bisa menjalankan perintah Tuhan. Sementara takut terhadap hal yang bersifat duniawi hanya akan membuat energi kita terkuras. Jika sudah -4, otomatis juga memiliki kondisi jiwa di bawahnya. Seseorang itu pasti serakah, pasti mudah marah, juga egois, dan juga meminta perhatian lebih. Ketakutan itu persis seperti masuk ke dalam roller coaster. Orang yang mengalami rasa takut tidak mengerti kehidupan yang harus dilaluinya, tidak mengerti solusinya. Di tahap energi negatif yang sudah dalam seperti ini, manusia membutuhkan teman yang lain yang bisa mengangkatnya dari energi ketakutan menuju energi yang jauh lebih positif. Teman yang berada di energi positif 6 yaitu pengabdian. Lebih detail tentang hal ini akan saya jelaskan pada bagian aritmatika niat di video kita berikutnya.